potensi kontaminan yang diperkirakan dia akan bisa mencemari tanah. Kemarin kita sudah bahas mengenai tangki septik. Lalu yang kedua adalah sumur injeksi. Sumur injeksi itu memang seperti ini ya. Sumur injeksi ini memang digunakan untuk membuang terutama sludge. Biasanya ini aktivitas pertambangan. Jadi sludge dari aktivitas pertambangan itu dikembalikan lagi ke dalam tanah. Jadi sumurnya dibangun gitu dalam tanah, kemudian sludge tersebut dikembalikan lagi ke dalam tanah. Ya, sumur injeksi. Lalu yang ketiga, ini biasanya limbah pertambangan tadi ya. Lalu kemudian ada kolam penampungan, misalnya open pit gitu ya. Itu memang diperuntukkan untuk menampung limbah, air limbah terutama sebelum diolah. Ini juga berpotensi untuk terjadinya pencemaran terhadap tanah. Lalu land aplikasi ini adalah aplikasi limbah cair ke dalam tanah. Khususnya ini di industri sawit. Semuanya sudah pernah ikut kuliah agro ya? Agroindustri udah pernah? Belum, Pak. Belum? Anda udah pernah ikut kuliah agro? Untuk yang land aplikasi ini? Seperti apa gitu? Oke, kalau ini tadi sudah. Ini oke ya. Ini land aplikasi itu adalah pemanfaatan air limbah dari industri ke dalam tanah. Sejauh ini yang diperbolehkan untuk aplikasi limbah ke dalam tanah itu adalah industri sawit. Sawit itu boleh. Jadi ada prinsipnya adalah dari pabrik sawit, ini dari pabrik CPO, ini CPO pabriknya, ini kan pasti ada limbah cairnya toh. Limbah cair. Limbah cair ini boleh diaplikasikan ke dalam tanah. Kalau Anda lihat nanti di Kepmen LH 2829 tahun 2013 itu ada. Dia mengatur mengenai bagaimana tata cara mengaplikasikan limbah cair ini dari pabrik CPO ke lahan perkebunan. Misalnya ini kebun ya. Ini kebun sawit. Ini bisa. Suara saya masih kedengar ya? Terdengar, Masih. Pak. Cuma ininya nggak gerak. Down lagi kayaknya nih. Tunggu sebentar ya. Sinyal saya down.
itu boleh diaplikasikan ke kebun sawit ya. Kenapa? Ini karakteristik limbah dari pabrik CPO ini, karakteristiknya itu unik dia, karena dia yang diproses adalah bahan-bahan organik semua, kemudian prosesnya itu dengan sistem fisik gitu ya, karena itu cuma direbus, kemudian diperas gitu ya. Limbahnya itu banyak sekali bahan organik. Bahan organiknya tinggi, meskipun dia panas ya. Kemudian kandungan unsur haranya itu tinggi, terutama kaliumnya itu tinggi. BOD itu sangat tinggi ya, jadi performan IPAL kalau digunakan untuk mengolah limbah cair itu kinerjanya harus sangat tinggi. BOD itu bisa sampai 20.000 di sini. Miligram per liter. Kalau Anda lihat kan BOD-nya tinggi sekali gitu. Artinya apa? Bahwa bahan organik yang ada di dalam limbah tersebut sangat tinggi. Ini yang berpotensi bisa dijadikan substitusi pupuk bagi perkebunan kelapa sawit. Saya ini lajur-lajur kelapa sawitnya gitu ya. Anda bisa bayangkan ketika BOD-nya 20.000. BOD 20.000 ini kalau diolah dengan IPAL berapa efisiensinya? BOD itu kan nggak tahu sekarang jadi berapa di PP 22 ini. Apakah karena kan di PP 82 itu kan PP 282 tahun 2001 itu kan sudah dimatikan oleh PP 22 tahun 2001 itu ya. Atau ini mungkin sekitar misalnya dia harus turun sampai baku mutu itu 150. Misalnya 150 miligram per liter. Anda bisa bayangkan dari 20.000 kita harus turunkan jadi 150. Maka kinerja IPAL-nya harus sangat tinggi. Tentu saja kalau kita mau menurunkan parameter limbah dengan kondisi yang seperti itu, kinerja IPAL tinggi, maka cost-nya juga tinggi. Biayanya akan sangat tinggi. Nah, sedangkan limbah ini sangat potensial untuk dijadikan substitusi pupuk gitu ya. Karena kaliumnya tinggi, unsur haranya masih tinggi dia. Unsur haranya masih tinggi, maka sayang ketika itu dibuang ke badan air. Tentu saja akan mencemari begitu. Lalu kemudian ini potensial untuk dimanfaatkan. Maka pemerintah membuat sebuah regulasi bahwa diperbolehkan ketika limbah cair ini diaplikasikan ke dalam tanah. Artinya ya dalam tanda kutip dibuang ke tanah gitu. Supaya apa tujuannya? Supaya bahan-bahan organik itu bisa dimanfaatkan kembali sebagai substitusi pupuk. Jadi diharapkan karakteristik limbah cair yang seperti itu dapat dimanfaatkan lagi sebagai pupuk. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa kondisi lahan ini beda-beda gitu ya. Kondisi lahan ini beda-beda. Ada yang kuat untuk bisa menampung beban pencemaran. Kan ada DD, ada DT ya. Ada daya tampung lingkungan, ada ya daya dukung lingkungan. Nah, daya tampung lingkungan, terutama tanah, di perkebunan kelapa sawit ini kan berbeda-beda. Ini berbeda-beda. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika limbah ini diaplikasikan, dia tidak berperan sebagai substitusi pupuk, justru mencemari tanah gitu ya. Maka wajib hukumnya itu ketika mau melakukan land aplikasi ini adalah ketika tanah itu memang kuat, dari DT-nya itu kuat untuk bisa menampung limbah, artinya memegang parameter limbah, terutama bahan organik, kemudian unsur hara yang ada di limbah cair tersebut, dipegang oleh tanah yang kemudian bisa diserap oleh tanaman yang akhirnya
dia bisa dijadikan substitusi pupuk. Gitu ya tujuannya ya. Jadi limbah cair itu langsung dimasukkan ke sini. Ada beberapa metode yang digunakan untuk aplikasi ini. Ada yang paling yang paling banyak digunakan itu biasanya sistem flatbed. Flatbed itu seperti kolam gitu ya, kolam panjang gitu. Kemudian dia sistem pengalirannya secara overflow dimasukkan ke sini. Ketika limbah di sini diharapkan bahan organik unsur hara ada di dalam bak ini. Kemudian bahan organiknya terdekomposisi menjadi unsur hara, lalu unsur haranya diserap oleh tanaman sawit ini. Akhirnya tanamannya bisa lebih subur tanpa menggunakan pupuk anorganik. Jadi kira-kira gitu fungsinya. Tetapi kadang-kadang yang jadi masalah itu sifat tanah ini kan berbeda-beda. Jenis tanah kemarin sudah kita bahas, jenis tanah ini berbeda-beda. Ada KTK-nya tinggi, ada KTK-nya rendah. Kemudian dia itu bisa terdiri dari clay lempung gitu ya, yang justru dia itu tidak bisa mengadsorpsi unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah itu ketika terjadi seperti itu, maka ini potensial sekali untuk terjadinya pencemaran di tanah. Justru tanahnya tercemar. Kalau tanah tercemar, nanti ujung-ujungnya akan ke air tanah toh. Air tanah nanti keluarnya kemana lagi? Ya ke air permukaan. Gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi ini sebenarnya potensial untuk bisa menimbulkan pencemaran terhadap tanah. Kira-kira gitu ya. Yang ini bisa dipahami? Lain aplikasi? Paham, Oke. Pak. Lanjut ke yang kedua. Kalau ini tadi yang pertama itu adalah kegiatannya itu memang dirancang untuk membuang limbah. Areanya itu. Tangki septik, sumber injeksi, dan aplikasi itu memang area tempat yang didesain untuk membuang limbah. Nah, kalau ini, yang kedua adalah ini berasal dari kegiatan untuk mengolah limbah. Contohnya adalah landfill. Landfill ini sangat berpotensi untuk mencemari tanah maupun air tanah. Kalau dilihat ya, apa sih yang tercemari di sini? Apakah dia tercemari oleh logam berat? Kalau menurut Anda di TPA, ini kan gambar TPA ya, di TPA ini tercemari oleh apa kalau kondisinya seperti itu? Logam berat kah? Bahan organik yang tinggi kah? Gas kah? Apa menurut Anda di TPA itu, di TPA kita? TPA itu kan ditumpuk, gitu ya. Tergantung, kalau sekarang itu nggak boleh open dumping kayak di mana itu, yang di Gunung Sampah itu sudah nggak bisa sebetulnya. Itu open dumping. Lalu yang dibolehkan sekarang kan sanitary landfill ya. Anda tahu bahwa sanitary landfill itu sebetulnya nanti ditumpuk gitu ya. Bahwa sampah, kemudian tanah, sampah, tanah, dan sebagainya, kemudian disiapkan aliran untuk air lindinya. Menurut Anda, jadi dari air lindi itu, karena ini terjadi hujan, maka terjadi proses leaching atau pencucian. Jadi air itu akan mengalir di tumpukan sampah sini, gitu ya. Kemudian membawa bahan-bahan yang bisa terlarut. Akhirnya jadilah air lindi. Nah, terus apa sih kira-kira ini bahayanya ini gitu? Apa sih yang bikin penyebab kok air lindi ini selalu dijadikan concern? Bahwa air lindi ini bisa mencemari tanah. Air lindi ini konsentrasinya luar biasa, bahkan tanaman yang di sekitar air lindi sini aja bisa mati. Gitu. Pohon itu aja bisa mati. Menurut Anda apa sih sebetulnya di TPA itu yang dikhawatirkan terhadap air lindi? Apakah kandungan logam beratnya?
Apakah bahan organiknya atau gasnya? Gas yang keluar karena proses dekomposisi ini tadi. Apa menurut Anda? Kenapa kok itu harus diolah dulu, lalu dibuang ke badan air gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pak, izin jawab, Pak. Ya, ya. Kalau menurut saya, Pak, bahayanya itu kayak misalnya hujan gitu kan, Pak, terus kena objek-objek yang ada di TPA itu jadi kayak bahan organiknya atau bahan anorganiknya juga larut masuk ke dalam tanah. Jadi sebenarnya kayak open dumping kalau menurut saya itu beresiko bahaya, Pak. Karena senyawa kimia baik organiknya ataupun anorganiknya bakal masuk ke dalam tanah. Terus juga ada kayak bakteri-bakteri patogen dari hasil dekomposisinya gitu kan, Pak. Jadi bisa mencemari tanahnya, kayak misal pohon-pohon yang tumbuh jadi bisa layu gitu, contoh nyatanya, Pak. Mungkin gitu, Pak. Jadi berbahaya sih, Pak. Oke, itu berbahaya ya. Iya, Pak. Jadi yang bikin bahaya tadi apa? Kandungan apanya? Bahan Kandungan organiknya? organik dan anorganiknya, Pak. Organik dan anorganiknya tinggi. Iya, Pak. Organik, anorganiknya tinggi. Gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang selalu ada bahan anorganik sih di TPA itu? Apakah selalu ada logam beratnya itu? Anorganik itu kan logam beratnya. Mungkin di situ bisa diukur sebagai ya macam-macam, ada Fe, ada bahkan ada yang nyebut bahwa TPA itu ada Hg-nya, ada merkurinya, ada Mn gitu ya. Macam-macam gitu ya. Nah, apa iya itu ada gitu ya? Apa iya ini ada? Apakah iya betul bahan organiknya tinggi di sini ketika jadi air lindi? Apa iya sebetulnya ini ada gas yang terlarut di dalam air, misalnya amonia gitu ya. Nanti amonianya tinggi di air katanya. Ini amonia tinggi. Apa iya sih? Kalau menurut Anda betul nggak itu? Bahwa logam beratnya akan tinggi, bahan organiknya akan tinggi, kemudian gas yang terlalu di dalam air lindi itu tinggi gitu. Setuju nggak itu Anda? Dari prosesnya gitu. Setuju? Setuju nggak? Setuju sih, Pak. Setuju. Yang lain Iya, gimana? Pak. Yang lain gimana? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Memang begitu ya? Atau ada ide lain? Sesuai teori kan begitu selalu ya. Bahwa lindi itu gini bla 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 gitu ya. Makanya harus diolah dulu sebelum dibuang. Nanti akan terkait dengan potensi ini gitu. Ada ide lain? Oke. Sekarang kita coba urutannya ya. Bahwa betul kita akan buang sampah di sini gitu ya. Yang jelas sekarang tidak ada open dumping. Jadi jangan berpikir open dumping. Bahwa sekarang harus sanitary landfill. Bahwa itu seharusnya. Nah, Anda tahu enggak sekarang bagaimana sih TPA ini bekerja? Undang-undang tentang sampah itu ya, Undang-Undang 08 ya. Itu dia merubah konsep berpikir, konsep operasional dari TPA itu akan jadi berubah semua. Yang dulu TPA itu tempat pembuangan air, sekarang jadi tempat pemrosesan akhir. Ini Anda ya, sudah tahu ya itu ya, TPST, TPA itu tahu ya?
Sudah diajari toh? Sudah, Pak. Sudah. Bahwa TPA itulah tempat pemrosesan akhir. Yang Anda tahu kan bahwa dari sumber itu kemana sih sebetulnya? Dia itu kan ke TPST atau ke TPS atau TPS 3R gitu ya. Biasa disebut ya. Bahwa dari sumber itu seharusnya di sini tuh dipilah. Di sini dipilah. Mana yang bisa dimanfaatkan kalau bahan organiknya dibikin kompos, anorganiknya di misalnya plastik itu ya di recycle dan sebagainya. Lalu kemudian ketika memang di sini sudah tidak bisa dikelola, maka dibuanglah di sini. Jadi ada reduksi volume sampah ke TPA ini. Jadi umur TPA akan jadi lebih panjang. Gitu ya. Nah, karakteristik lidi ini akan sangat dipengaruhi oleh apa yang dibuang di sini. Jadi kalau Anda misalnya nanti mau penelitian atau mengambil skripsi tentang lidi, Anda lihat dulu yang dibuang di sini itu apa saja. Apakah hanya bahan organik saja, atau bahan anorganik juga ada, atau bahkan didominasi oleh bahan anorganik. Oke ya. Jika itu terjadi, maka karakteristik apa yang dibuang di TPA itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi karakteristik lindi yang ada di sini. Kalau dia ini dipenuhi oleh komponen logam gitu ya, pasti nanti di sini ini akan tinggi sekali kandungan logamnya di lindi itu. Karena proses yang ini tadi, karena proses leaching yang ada di tumpukan. Ini ada proses leaching di sini. Bagaimana sih proses leaching itu? Proses leaching itu ketika satu bahan yang dibuang ke sini itu memang kadar airnya udah tinggi. Misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, itu tidak ada hujan juga dia akan menghasilkan air. Karena proses dekomposisinya kan selalu diawali dengan proses hidrolisis, di mana dia melepaskan kadar air yang ada di bahannya, kalau proses dekomposisinya itu. Atau yang kedua, dia karena terjadi hujan. Hujan yang masuk ke sini, air itu, dia akan mencuci. Kok bisa mencuci? Dia akan apa ya? Melicing. Licing itu gini, ketika ada bahan organik atau bahan anorganik, ketika kelewatan air, maka bahan-bahan itu terlarut dan dibawa oleh air. Jadi air lindi ini. Kalau dilihat proses leaching ini kan yang pertama, kalau proses dekomposisi kan proses hidrolisis dulu kan ya. Dia ini bahannya itu melepaskan kadar air. Atau dia ini prosesnya adalah karena adanya suplai air dari hujan. Ini yang pertama. Yang kedua, kan proses yang kedua itu kan proses asidifikasi ya. Asidifikasi. Di proses asidifikasi ini kan ketika terjadi proses dekomposisi maka lemak, protein dan sebagainya dekomposisi oleh mikroorganisme dan itu nanti bisa menurunkan pH yang di air ini. Karena apa? Dari proses dekomposisi anaerob itu menghasilkan asam-asam organik. Asam-asam organik. Jadi melepaskan dulu mikroorganisme itu mendekomposisi secara anorganik, secara anaerob, maka dia akan menghasilkan asam-asam organik. Maka asam-asam organik itulah yang meningkatkan pH yang ada di dalam tumpukan ini. Ketika pH-nya tinggi, Anda tahu bahwa ketika pH tinggi itu dia mampu melarutkan apapun. Misalnya Anda punya besi atau apapun lah gitu ya, yang ada keraknya, tuangkan aja asam, pasti dia akan lepas. Makanya kan ada yang itu ya, ada yang
mata kompor itu kalau dia kotor itu direndam dengan air cuka gitu ya. Anda pernah tahu itu yang diajarkan mama, tapi itu sebetulnya juga masuk akal. Cuka itu kan asam organik. Gitu ya. Maka dia mampu melarutkan ini, logam saja bisa terlarut. Ya, kerak-kerak yang di logam itu terlarut. Maka terjadilah proses leaching itu. Yang selanjutnya nanti setelah proses asidifikasi kan nanti itu ya, sampai ke proses biogas. Setelah asidifikasi, maka ada proses metanogenesis. Ya, asam-asam organik ini nanti didekomposisi lagi menjadi alkohol, kemudian menjadi gas metan plus CO2. Nah, maka akan muncul gas di sini. Selain gas metal nanti ada pengotor lain, H2S dan sebagainya itu akan muncul di sini. Jadi jangan heran ketika ada tumpukan sampah itu tiba-tiba meledak gitu ya. Dulu di Bantar Gebang itu pernah meledak. Jadi ditumpuk begitu tinggi karena ada gas yang terjebak di dalamnya, karena proses dekomposisi ada banyak gas yang terjebak di tumpukan sampah ini. Karena ketutup lama-lama blow up. Lama-lama kan tekanan gasnya tinggi terus meledak. Meledaknya bukan meletus seperti itu ya, tapi dia terlempar ke atas gitu ya. Ya seperti gas yang keluar gitu. Itu karena gas yang terjebak di sini. Maka terciptanya gas di sini itu nanti juga terlarut oleh air. Makanya biasanya kandungan logamnya tinggi karena memang tumpukan ini ketika fase asidifikasi, dia kondisinya asam. Asam itu bisa melarutkan apapun. Bahan organiknya tinggi karena memang yang ditumpukan pasti antara organik dan anorganik. Kalau organik pasti terdekomposisi, ya. Waktu proses hidrolisis ini pun itu ketika terjadi pemecahan bahan menjadi ukuran kecil-kecil itu sudah bisa terlarut oleh air. Lalu kandungan gasnya tinggi. Gas terlarut di dalam air pasti tinggi. Ini amonianya pasti tinggi. Anda tahu bahwa amonia itu toksik terhadap organisme ya, apakah itu hewan maupun tanaman. Makanya biasanya kalau kena kayak gini ya terus mati dia. Nah, inilah proses yang terjadi. Anda bisa bayangkan ketika ini tidak diolah gitu ya, bahwa ternyata di tumpukan ini ternyata dia langsung bisa terinfiltrasi ke dalam tanah. Kalau rumah Anda nanti dekat TPA ya seharusnya Anda bikin pumping well gitu ya, bikin sumur. Kualitasnya gimana sih? Apakah ini tadi terinfiltrasi ke dalam tanah lalu masuk ke garis arus tanah lalu mengalir di dalam tanah. Nanti lama-lama kalau kayak begini ya ke badan air. Ini yang harus dilihat gitu. Gimana kondisinya? Inilah salah satu sumber pencemar terhadap tanah. Salah satu yang berpotensi. Oke, bisa lanjut? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut. Pembuangan limbah pertambangan ini biasanya kalau orang nambang itu di tambang batu bara kita yang banyak di kita sini ini biasanya open pit. Open pit itu karena tanahnya dikupas, maka logam-logam yang ada di tanah itu, terutama Fe, itu dia terbongkar, gitu ya. Ketika terjadi air, maka dia bereaksi. Kemudian ketika dia teroksidasi dengan udara, maka dia akan terlarut dengan air, kemudian jadi pirit, dia jadi asam dan sebagainya. Kemudian dia ditampung di dalam sampit. Ini juga berpotensi terhadap sampit itu tempat penampungan itunya ya. Jadi kalau orang nambang itu selalu nanti ketika ini dibikin bench itu ditambang gini-gini, nanti di sini ada airnya. Airnya itu kan air yang melarutkan lapisan tanah yang sudah dibuka ini. Lapisan tanah ini banyak sekali logam beratnya, terutama Fe. Gitu ya, sulfur dan sebagainya. Nah, ini nanti ketika bereaksi dengan oksigen,
kemudian reaksi dengan air, karena hujan, maka di sini akan berubah menjadi asam. Lalu kolom penampungan ini biasanya kolom penampungan limbah-limbah domestik. Baik, kemudian yang ketiga adalah sumber ini untuk transportasi air. Biasanya ini saluran riul atau shower biasanya ya. Ini kan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air limbah. Biasanya ini air limbah domestik. Misalnya kita bikin pengolahan air limbah komunal. Kalau komunal itu kan misalnya satu Samarinda dijadiin satu untuk diolah itu loh. Anda paham kan ya? Yang kita punya sebetulnya itu, tapi nggak tahu kepake apa enggak. Ya, jadi kan jaringannya jadi luas tuh, dari rumah-rumah sampai ke pengolahan air limbah. Jadi potensinya itu, meskipun saluran air limbah itu harus saluran yang tertutup, tapi potensi untuk pencemaran ke dalam tanah tetap masih ada. Lalu ada jaringan pipa gas atau minyak, ini potensial sekali. Kan sering Anda dengar pipa minyak itu pecah gitu ya. Dan pecahnya itu bukan di atas tapi di dalam tanah. Tidak ketahuan. Jadi ya gimana mau mendeteksi? Nanti lama-lama itu tahunya itu ketika kalau ini kan kalau gambar ini kan ketika dia di atas ya, jadi kelihatan gitu. Bagaimana kalau dia di dalam tanah? Maka tidak terdeteksi. Nanti yang terdeteksi itu ketika dia sudah terinfiltrasi ke dalam tanah terus masuk ke badan air biasanya. Kok tiba-tiba ada saluran yang di dalamnya banyak banget solar ya, gitu. Nah, itu sudah ketahuan bahwa ada sesuatu yang rusak di sini, di dalam tanah. Nah, ini biasanya transportasi untuk minyak ini sangat panjang, biasanya dibuat panjang banget. Maka ini sangat berpotensi gitu ya, yang pipa jaringan. Lalu yang keempat adalah memang pada kegiatan yang direncanakan memang itu dibuat untuk mengalirkan. Misalnya, ya ini, air irigasi yang banyak mengandung pupuk, lalu pencemaran air hewan. Ini memang pada saluran yang dibuat untuk itu. Next. Lalu sumber yang berasal dari kegiatan yang menyebabkan adanya jalan masuk bagi air terkontaminasi ke dalam akuifer. Misalnya ini sumur bor untuk produksi atau eksplorasi minyak. Biasanya kalau itu kan dia ngebor gitu ya. Dia ngebor. Kadang-kadang di bornya ini biasanya sih di sini nih ada casing well-nya. Ini ada casing well. Seharusnya ketika dia proses ngebor sampai sini turun ke bawah itu di sini itu harus ada casing well. Karena kalau nggak dibuat casing well di samping kanan kiri itu nanti kalau dibor terus gitu tuh kondisi tanahnya bisa cracking gitu. Dia bisa pecah-pecah. Ya bisa gini. Kalau ini tidak ada casingnya. Konon dulu katanya yang di Lapindo itu dia ngebornya tidak pakai casing well. Jadi ketika dibor ke dalam tanah gitu ke sana, ini cracking. Ini terjadi retak-retakan di dalam tanah. Misalnya di permukaan tanahnya, karena dia cracking mungkin langsung naiknya ke sana karena pecah-pecahnya. Dia akan cari celah untuk naik ke permukaan, tapi bukan di sini, tapi lokasinya di sini. Nah ini yang potensial tuh. Jika sudah begini terus bagaimana gitu? Kita ngebor, di sini sudah ada sludge
minyaknya, lalu dia cracking. Dia kan ini butuh waktu, dia pelan-pelan cari celah, masuk di antara retakan-retakan ini, yang pada akhirnya akan naik ke atas tanah. Ketika dia ada celah untuk naik, dia akan naik karena tekanan di sini ya. Maka yang dimaksud ini adalah yang menyebabkan adanya jalan masuk. Jalan masuk kalau dalam konteks ini ya cracking ini, ketika tadi ada retakan-retakan ini, jalan masuk, akhirnya akan ke aquifer. Kemana lagi? Kalau tidak naik ke air, ya dia naik ke atas, ke permukaan. Ini yang dimaksud itu ya, sumur bor, eksplorasi dan sebagainya itu ketika aturannya sih seharusnya ngebor sedikit, kasih casing, jadi jalan. Casingnya ini naik turun ke bawah sini, mata bornya juga turun ke bawah gitu ya, supaya tidak terjadi retakan atau cracking yang kejadiannya seperti ini. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti jika ini terjadi, saya kira juga sekarang trennya kan begitu ya. Yang terakhir kemarin tiba-tiba ada apa tuh? Yang di berita itu ada kuburan yang gelembung gitu ya. Ada pernah nonton beritanya nggak itu ya? Ada kuburan, tiba-tiba dia gelembung sampai berapa meter gitu ya, sampai 1,5 meter apa 2 meter gitu. Jadi gelembung dari bawah ke atas. Banyak lah ya fenomena itu yang kadang-kadang tidak dijelaskan secara gamblang ke masyarakat itu. Kenapa sih bisa seperti itu gitu ya? Ada tiba-tiba tanah keluar gasnya, ada tanah-tanah tiba-tiba keluar lumpur, tiba-tiba tersembur lumpur yang ada minyaknya gitu ya. Nggak pernah dijelaskan. Gitu ya. Nggak pernah dijelaskan. Hanya mungkin gitu. Tapi itulah fenomena yang terjadi. Jadi kita bisa bayangkan jika itu terjadi di dalam tanah dan dia cracking, itu sebenarnya di dalam tanah itu penuh akan polutan. Ini tuh udah penuh. Ini sudah penuh. Dia bahkan lari untuk mencari badan air. Ketika di badan air barulah ketahuan, oh ada sesuatu gitu ya. Tapi bagaimana yang sudah masuk ke dalam tanah ini? Bagaimana yang masuk ke area saturated zone? Yang dia itu adalah sumber air tanah. Saya kira jadi kompleks problemnya gitu ya. Ketika ini terjadi. Gitu. Lalu selanjutnya ada kontaminan yang sifatnya alamiah, terjadi secara alamiah, pengalirannya atau penyebarannya disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya hujan asam. Anda udah tahu lah ya, sumber hujan asam itu ya. SO2, NO2, dan sebagainya. Ketika dia rilis, ini awalnya dari gas, pencemaran udara, dia ada di atmosfer, terjadi hujan, akhirnya masuk ke badan air. Oke. Itu yang terakhir. Ini karena hujan asam ini karena memang ya seperti di PKU itu. Baik. Ada 6 yang kira-kira 6 kelompok yang bisa menjadi sumber pencemaran terhadap tanah secara garis besar dan semuanya menjadi problem gitu ya. Problem kita bagaimana cara mengatasinya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?
Sudah jelas semua saya kira ya? Ya Pak, sudah Pak. Ya, oke. Oke. Lalu dari problem itu, saya mau jelaskan tentang bagaimana mengatasinya. Bagaimana teknik yang digunakan untuk remediasi atau pembersihan. Jadi remediasi ini lebih pada penyisihan sebetulnya. Bagaimana menyisihkan kontaminan yang ada di dalam tanah. On-site atau biasa disebut in situ. Pengolahannya itu bisa in situ. In situ itu ya di situ. Kalau off-site, ex situ. Ex situ itu di sono. Kalau in situ itu di sini, ex situ di sono. Di sana. Artinya apa? Pengolahan itu bisa dilakukan pada lokasi sumber pencemar. Ini di lokasi sumber pencemar ya. Pengolahan di lokasi sumber pencemar atau on-site treatment atau biasa disebut in situ. Ada pengolahan yang di luar lokasi atau off-site treatment. Atau dia tidak treatment, tapi dia menggunakan proses isolasi atau pemadatan tanah. Lalu yang keempat, itu dia tidak di treatment tapi di removal. Nanti mana yang kira-kira cocok atau sesuai. Bisa menggunakan ini, oke ya, bisa dipahami ya. Bisa diolah in situ, diolah, ada treatment, berarti ya kan. Ex situ, itu off-site treatment, itu pengolahan di luar area. Kemudian tidak diolah, tetapi diisolasi. Lalu ada pemindahan tanah atau removal yang biasa disebut juga sebagai excavasi. Jadi excavation. Excavasi ini pemindahan tanah tercemarnya itu ke tempat yang lain. Gitu ya, kira-kira ya. Lalu, gimana urutannya? Oke, saya ingin bahas mengenai teknik isolasi intrusi. Dari semua problematika tadi, ada sebuah teknik yang digunakan untuk menangani ketika pencemaran di dalam tanah itu terjadi. Yang disebut sebagai teknik isolasi hidrodinamis. Prinsipnya apa? Teknik isolasi hidrodinamis. Yang pertama, kemarin kita sudah bahas ya, bahwa di dalam tanah itu ada garis arus air tanah. Oke ya, Anda paham itu ya. Garis arus air tanah ini tidak dipengaruhi oleh topografi. Oke ya. Jadi jangan berpikir bahwa dia selalu dipengaruhi oleh topografi. Jadi bisa saja aliran garis arus air tanah ini mengikuti kontur tanah, tapi bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Maka tidak berpatokan pada itu. Jangan berpikir bahwa selalu ini kan miring, berarti aliran garis arus tanahnya pasti miring ke sana. Enggak. Tidak. Maka harus diketahui dulu garis arus tanah ini, groundwater table flow-nya ini
ini kemana sih arahnya ketika, ini yang pertama dulu, ketika kita akan menggunakan teknik isolasi secara hidrodinamis. Teknik isolasi hidrodinamis ini sebetulnya sederhana ya. Kita hanya membuat sebuah pumping well pada area yang terkontaminasi. Prinsipnya adalah kita akan melakukan pemumpaan terhadap area capture. Kita akan menciptakan sebuah capture zone pada area yang terkontaminasi. Misalnya area ini adalah terkontaminasi gitu ya. Ternyata flow-nya, ground water flow-nya itu ke sana. Maka pumping well-nya kita pasang di sini. Lalu kita modelkan ini capture zone-nya. Jadi harus titik-titik ini adalah capture zone. Ini posisi pumping well. Pumping well ini posisinya adalah untuk memompa air yang ada di dalam well-nya, dalam sumurnya ini. Dipompa ke atas. Jadi ini selalu nanti diambil ke sana. Ditarik ke atas. Di atas permukaan tanah tentu saja ya. Kemudian dia diolah di IPAL. Ini akan berlangsung terus. Jadi dia akan dipompa terus. Garis semua yang mengalir ke sini akan sesuai capture zone ini akan dipompa terus ke atas. Kemudian di treatment di IPAL. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini sumurnya gitu ya. Ini pumping well-nya. Dia ke atas ke sana. Nah, dia juga bisa dibuat modelnya seperti ini. Jadi ada pumping well 1, 2, 3, dijadiin 1 lagi. Supaya dia enggak lolos. Ini kan gini, kalau Anda lihat, ini kan sebetulnya ada yang lolos ya. Di luar capture zone ini dia lolos. Anggaplah capture zone-nya ini, maka ada aja nanti, ini yang lolos ini. Ini lolos ini. Lolos dari pumping well. Dia tidak masuk ke sumur ini, tidak bisa dipompa, tapi dia lewat saja. Misalnya ada kontaminan dari sini yang kita ikut garis arah, dia begini, bentuknya begini. Nah, ini ada juga yang lolos begini, ada yang lolos bablas ke sana tuh. Ini juga ada yang lolos bablas ke sana tuh, ke sana, ke sana. Karena capture zone-nya ada pada titik-titik ini diperkirakan. Berarti ada yang kelewat. Maka nanti bisa dengan digunakan modifikasi seperti ini. Yang lolos di sini, di antara sela-sela ini di capture lagi di sini. Ini adalah pumping well ketiga, ya. Untuk jika ini area capture zone yang baru jadinya. Ini capture zone yang baru. Ini juga punya capture zone. Ini juga. Gitu ya. Nah, dengan posisi flow direction ini kan flow direction groundwater flow-nya ya. Ini flow groundwater. Maka ini dibuat well, dibuat sumuran yang digunakan untuk bisa mengambil sebetulnya ya. Kalau di sini, nah ini well-nya, ini capture zone-nya anggaplah ya tadi ya, tanpa atas tadi ya. Oke. Ini pompanya.
Berarti kan alirannya selalu ke sini toh. Nah, ini kan sini kan. Kemudian dipompa ke atas. Dan ini dilakukan secara terus-menerus. Kira-kira seperti ini ya. Ini ground flow-nya. Ini water table-nya. Ini water table, batas air, permukaan. Sorry, bukan air tanah. Batas air tanahnya ini, water table-nya. Tinggi muka air tanah itu ini di sini posisinya. Di sini. Nah, ini ground flow-nya. Ini juga begitu. Ketika ini ada polutan, di sini ada polutan yang masuk ke dalam tanah. Ini misalnya polutan masuk ke dalam tanah, maka dia akan ikut groundwater flow. Kemudian di groundwater flow ini kita pasang pumping well, sumur untuk bisa dipompa ke atas. Di sini akan kita pompa secara terus-menerus. Lalu diapain setelah dipompa? Ya di sini diolah. Ini masuk ke IPAL. Terus prosesnya bagaimana terjadinya gitu ya? Terjadinya adalah kira-kira nanti akan ditandai seperti ini. Teknik isolasinya tadi udah ya. Hidrodinamis. Cirinya tahap pertama itu penyisian relatif cepat ditandai dengan tingginya konsentrasi kontaminan. Jika anggaplah di sini itu ternyata kontaminan yang terjadi di sini anggaplah ini HC hidrokarbon gitu ya. Misalnya pipa Pertamina atau pipa apa pecah di dalam hidrokarbon, maka nanti ditandai dengan tingginya konsentrasi hidrokarbon tentu saja ya. Yang ketika sudah dipompa, diolah, ya ini pasti hidrokarbonnya tinggi. Pertama akan ditandai dengan itu. Lama-lama, konsentrasi ini akan menurun kemudian konstan. Ketika menurun dan konstan, ini menurun konsentrasinya, dan konstan, ini ditandai bahwa sebetulnya sudah kontaminan tersebut sudah diambil, sudah bisa yang terikut di groundwater flow ini sudah bisa diambil atau dipisahkan gitu ya. Dan kandungan pencemar yang tinggi, polutan yang ada di dalam groundwater ini sudah mulai hilang gitu ya. Nanti suatu saat konsentrasi tinggi, kemudian menurun, kemudian konstan, ya sudah, artinya udah habis, sudah habis kontaminan yang diperkirakan tadi masuk ke dalam groundwater flow. Gitu ya, karena pada prinsipnya ketika dia tumpah di atas permukaan pun gitu ya, misalnya terjadi di atas sini, dia kan pasti terinfiltrasi ke dalam tanah. Baik, untuk isolasi hidrodinamis, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Baik, terima kasih semuanya.
Nanti kita lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi dan jaga warahmatullahi kesehatan. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yuk. Terima kasih, Pak.